Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua yang kerja di Indonesia atau yang di luar negeri atau yang di mana saja. Mari kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Danu. Semoga tausiah ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan agama kita semua, dan juga bisa bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Silakan disimak isi tausiahnya, semoga berkah dan bermanfaat. Silakan ditonton, didengarkan, monggo. Yang menyebarkan hoak biasanya itu kan sebenarnya itu bisa dikatakan fitnah. Nah, fitnah sekarang itu bentukannya bukan lisan aja, tangan, jempol itu bisa menyebarkan fitnah juga. Nanti dia bicara di akhirat ya Pak? Iya, dia akan membicarakan bertanggung jawab di akhirat. Jadi istilahnya kalau dia ikut menyebarkan ya silahkan aja, nanti akan bertanggung jawab. Dia harus bertanggung jawab di akhirat. Dia nggak bisa istilahnya cerita. Saya kan dapat dari kiriman itu, tapi kan udah saking banyaknya. Tetap itu tidak boleh. Kalau memang tidak tahu nggak usah disebarin. Kalau tidak tahu. Banyak hal yang seperti itu. Kadang-kadang itu kayak hoak yang berbalut agama itu juga banyak sekali. Betul banyak sekali. Hoak yang berbalut agama itu orang yang tidak tahu atau keimanannya kurang disebarin. Nah, padahal itu hanya orang-orang dari kelompok tertentu ya yang dia ingin eksis sehingga akan meracuni kita-kita yang memang dasar agamanya memang kurang kuat. Nah, itulah yang diinginkan. Makanya penyebaran fitnah sekarang itu sudah ada di sekitar kita atau di dekat rumah kita atau di dalam rumah kita. Kalau itu sudah mulai tampak, itu ada sebenarnya bunyi salah satu hadis Bukhari Muslim. Jadi kalau memang sudah ada fitnah yang ada di sekitar rumah kita, muncul, tampak, disitulah akhir zaman. Jadi sebenarnya fitnah itu sudah masuk melalui HP kita, melalui sosmed dan sebagainya. Dan itu kita saling menimpali. Coba kalau kita terima dari WA, kalau itu memang meragukan, ya sudah, stop aja. Hapus saja seperti itu. Diblokir aja Ustaz. Jangan diblokir lah. Kecuali kalau dari orang lain ya, kita nggak kenal ya. Kalau itu kan biasanya masuk ke grup dan sebagainya, nggak usah disebarin. Nah, itu adalah belajar. Hoak itu tidak boleh. Itu aja penyebaran fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Memang betul itu dalilnya seperti itu. Kalau pembunuhan itu menghilangkan nyawa walaupun itu dosa, dia sekali dia dosanya. Tapi kalau fitnah itu sudah menjelekkan orang lain, itu sudah tertulis bahwa itu dosa. Wala tajassasu, janganlah kamu mencari-cari kesulitan atau keburukan orang lain. Allah itu sudah mengatakan jangan, berarti diharamkan sebenarnya oleh Allah Ta'ala. Diharamkan. Jadi orang yang dia itu hoak atau dia itu sebenarnya mau menyebarkan sesuatu yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, tidak ada kebenarannya, itu sudah diharamkan oleh Allah Ta'ala. Nah, makanya di situ harus kita tahu bahwa lawang kita itu mencari-cari keburukan aja Allah tidak menyukai, apalagi ini fitnah. Dan fitnah ini kalau disebarkan terus-menerus, ini akan menjadi dosa jariah, dosa yang senantiasa orang tersebut itu akan menerima dosanya terus. Ya pemirsa, saya ingatkan untuk Anda yang ingin mengajukan pertanyaan untuk Pak Ustadz Danu, silakan kirim pertanyaan Anda berupa video, lalu kirimkan video Anda melalui email ke alamat bengkel.akhlak@yahoo.com atau ke WhatsApp 0816736920. Jangan lupa sebutkan nama, umur, status perkawinan, dan sudah berapa lama Anda mengalami keluhan sakitnya. Kami akan kembali setelah jeda berikut, tetap di Bengkel. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Bengkel Akhlak, dan kali ini tema kita adalah penyakit zaman now, yaitu galau, susah tidur yang berawal dari hoax yang tersebar di sosial media. Nah, saya mau nanya nih sama Neng Kece, pernah nggak ngalamin penyakit zaman now yang tadi disebutin? Susah tidur, terus galau gitu. Kalau susah tidur itu menurut aku sih bukan penyakit zaman now, karena dari dulu udah semenjak nyanyi sih, semenjak nyanyi jadi suka begadang, karena siang buat malam, malam buat siang, jadi timbullah penyakit susah tidur gitu. Jadi udah karena kebiasaan kali ya kan, kalau misalnya nyanyi selesai bubar nyanyi kan biasanya tuh
ke panggung jam 1 pagi. Sekarang ini ya, kalau dulu masih bisa, kalau sekarang ini tuh Pak Ustadz sampai 3 hari, bahkan tuh sampai seminggu nggak tidur. Jadi kita meremin, tapi matanya merem, cuman kayak nggak pules gitu. Ada beberapa faktor sih, selain terbiasa karena apa? Karena nyanyi tadi kan, kebalik hidupnya kebalik. Terus pikiran juga, Pikiran apa itu? masalah biasanya, masalah Kira pribadi. suami dan orang tua gitu loh Pak Ustadz. Suami. Kamu Udah punya bersama suami? belum? Udah. Udah Pak Loh, Ustadz. kan tadi bilang suami. Lah, pasangannya itu kemana? Kok kesel? Lah, Kan kalau ada di depan, di sekitar kita tanya, ayah kok begini, atau sayang kok begini-gini, kenapa? Kan bisa diselesain. Jadi pada saat itu dia tuh kepengen saya tuh hijrah gitu. Tapi dia maunya cepet, seperti membalikan tangannya. Kalau menurut aku tuh pelan-pelan gitu, dari misalnya tempo hari Proses dia ya, berproses. proses, semua itu kan step by step gitu, nggak bisa langsung kita mau jadi bener, menurut saya nggak bisa langsung brek, harus bener nggak bisa. Kalau menurut saya ya gitu, jadi harus butuh waktu, butuh proses gitu, semuanya jalanin pelan-pelan. Jadi dari hal, saya kan penyanyi, memang penyanyi, dia tahu saya penyanyi gitu, dari disuruh berhenti nyanyi gitu, disuruh ngurus rumah tangga itu pelan-pelan, bisa, gampang. Saya bilang jangan kan pakai hijab, pakai cadar yang kelihatan mata aja pun saya mau, saya bilang gitu kan. ya? Iya. Nanti kita itu nggak bisa ketemu loh. Ini siapa ya? Nggak kenal ya Pak Ustadz? Harus Iya. dibuka dulu. Oh, nanti aja. Itu kalau Mbak Rata, kalau saya nggak boleh. Oh, nggak boleh Pak Nggak Ustadz. boleh. Nanti saya wakili. Oh, siap. Misalnya ini siapa? Nanti Pak Ustadz. Oh iya benar. iya. Oke. Jadi sebenarnya Mbak Neng ini sebenarnya baik, punya niatan baik. Yang harus diajak diskusi itu sebenarnya suaminya. Boleh istrinya itu tidak menyanyi lagi, kan gitu ya? Dan itu saya turuti, waktu itu sudah sempat berjalan 2 bulan. Kan gitu. Baru sih. Sebenarnya Cuma boleh. setelah berhenti nyanyi 2 bulan, terus tiba-tiba kamu hijrah dong. Coba deh aku pengennya tuh kamu hijrahnya cepat gitu. Ya nggak bisa, pelan-pelan. Kita tuh maksud aku berbuat baik aja dulu untuk diri sendiri nih, yang sekiranya buat kita nih ini bener, buat kita ini enggak, itu aja dulu maksud aku gitu. Pelan-pelan aja, dia nggak mau, akhirnya ribut sampai akhirnya ribut besar, dia pergi gitu. Sehari, 2 hari, sampai 2 minggu, sampai lama tuh 2 minggu saya di rumah aja gitu. Terus sampai saya tuh kesal Pak Ustadz, saya bilang kalau kamu udah nggak suka sama saya bilang Kembalikan ya, kepada orang tua. pulangin aja saya gitu, jangan diemin saya gini, jangan pergi gitu. Kan Jangan digantung gitu iya, ya. saya kan masih punya orang tua gitu kan, biar jelek-jelek juga. Siapa bilang bilang cantik? Siapa yang jelek? Makanya Mbak San langsung bilang siapa yang cantik begini, bilang jelek.